Halo teman-teman, selamat malam. Asik, udah malam minggu nih. Gabut ya di rumah ya? Ya udah, daripada kalian gabut, gak ada temen. Ini aku temenin sama salah satu gue star kita pada malam ini di Inspiratalk, obrolan inspirasi untuk kita. Yuk, boleh nih kenalan dulu nih Kak. Hai, selamat malam gitu ya. Kayaknya tegang banget nih. Relax kali, Relax saja. Oke. Relax. Udah relax kok. Boleh kenalin Kak, siapa? Oke, namaku Glady Webiansyah, biasanya disebut dengan Glady. Nah, biasanya mungkin untuk saat ini orang lebih mengenal aku sebagai marketing communication atau public relation di salah satu properti yang ada di Kota Malang. Gitu. Oke, wah keren banget gak sih itu? Masih usia muda udah jadi apa Kak tadi? Marketing communication. Boleh jelasin gak sih Kak apa itu marketing communication? Banyak tuh orang-orang yang masih nggak familiar apa tuh marketing communication. Jadi biasanya kita sebut marketing communication itu atau markom biasanya sebutannya. Jadi di mana perusahaan yang aku jalani atau aku kerja adalah hospitality industry, which is adalah dunia perhotelan. Nah, marketing communication ini lebih bisa disebut sebagai public relation. Jadi kalau mungkin di instansi lain bisa dikatakan humas kali ya. Nah, tapi bedanya untuk di dunia industri hotel, biasanya untuk marketing communication itu kita lebih manage arah social media, kemudian kita harus maintain dengan media relation, dan juga event management. Kayak gitu sih. Wah, keren banget gak sih itu? Kalau boleh tahu nih Kak, maaf nih Kak, umur berapa sih Kak sekarang? Aku masih di tebak yuk. Tebak dong. Kayak 20-an, 22, 21. 23 tahun. Jadi aku tapi kelahiran dapat sesuatu hal job yang sekeren itu gak sih? Keren banget Kak, di umur segitu. Ya harus bersyukur sebenarnya, Iya karena sih. sebenarnya mungkin juga orang masyarakat juga nggak tahu nih gimana prosesnya untuk ada di titik sampai saat ini pun juga nggak mudah kayak gitu sih sebenarnya. Oke, oh ya Kak, aku kan sebelum kita mulai nih ya, aku stalker dikit nih, asik. Oke. Di YouTube-nya, iya Kak Glady ini ngomong-ngomong nih ya teman-teman ya, Glady ini punya YouTube channel. Ya kalau yang nonton di YouTube nih, di sini ya, di bawah ini ya. Nah, itu ya channelnya. Nah, situ nanti ada 2 video Ya, Kak Glady masih sendiri. 2 video kayaknya, belum 2 banyak. video, Ya, tapi masih itu 2 video. udah keren banget teman-teman. Itu ada kisahnya Kak Glady sendiri Oke. gitu. Aku lihat salah satunya itu Kak Glady sendiri adalah jurusan di salah satu Universitas Brawijaya. Benar. Itu jurusan bahasa Inggris. Ya, benar. Tapi sekarang jadi Marketing communication. Itu agak ya menggo gitu. Nggak agak menggok emang Ya, kayaknya. menggo gitu ya. Iya benar. Itu gimana tuh Kak? Kok bisa akhirnya menggo Oke. gitu gimana tuh? Ya, jadi kan sebenarnya untuk dulu mengambil jurusan D3 Bahasa Inggris di vokasi sebenarnya itu lebih sarankan ya Islam untuk menjadi tour guide, kemudian interpreter, translator dan lain sebagainya. Tapi juga nggak ada apa namanya di luar ekspektasi nih, bisa tiba-tiba jadi as a markom tuh nggak tahu ceritanya. Jadi sebenarnya dulu itu kerja di hotel, aku tuh pingin jadi GRO sebenarnya. Jadi GRO itu adalah Guest Relation Officer. Jadi itu masuk di front office department yang kita selalu handle tamu-tamu VIP aja. Oke. Nah, jadi aku belum tahu nih kalau beberapa hotel tuh ada yang namanya markom atau PR. Nah, ketika aku join di salah satu properti yang pertama aku join, di sana ada yang namanya PR dan aku belajar di sana. Apa sih PR itu atau markom? Jadi itu lebih menghandle social media, kemudian kita bikin apa namanya event management. Nah, kita harus bikin nih activity apa nih buat ngepromosiin si hotel. Nah, dari situ sih akhirnya kayak pengen belajar lebih dalam. Oh, kayaknya lebih enak nih di dunia marketing. Jadi which is aku nggak dapet itu di bangku kuliah. Jadi kayak belajar sendiri ya jadinya kayak gitu sih sebenarnya. Wah, keren banget sih kayak planningnya tuh ke A tapi tiba-tiba di B. Bener, malah Kayak, dulu itu padahal aku pinginnya jadi tour guide. Jadi dulu sempat ketika di bangku kuliah sampai part-timer ikut salah satu travel agency untuk jadi tour guide. Tapi kan kalau mungkin di apa namanya berjalannya dengan waktu kayaknya lebih condong ada lain nih passionnya, nggak cuma di situ. Nah, di mana mungkin untuk saat ini passionnya lebih di marketing communication kayak kayaknya nggak gitu. sih Kak, kan ada orang bilang today itu adalah satu gift gitu, satu benar. apa. Tapi kalau besok itu suatu keajaiban yang Satu kita nggak keajaiban. pernah tahu Nah, gimana. benar gitu. itu benar banget sih. Ya ngomong nih Kak, tadi kan, oh iya teman-teman nih, kita udah cerita kalau Kak Glady sendiri tuh ternyata lulusnya itu
2 tahun. Padahal Ya, tadi sendiri tuh betul. harusnya 3 tahun gak sih? Ya Kak? benar 3 tahun. Harusnya 3 tahun, D3 soalnya ya. Ya benar. Nah, itu kok bisa 2 tahun itu Kak? Kayak diploma itu susah banget untuk 2 tahun gitu. Kayak kan diploma Ya. sendiri kan itu lebih banyak untuk prakteknya ya. Benar, Betul-betul lebih di banyak praktek praktek. gitu. Itu tuh berat banget Kak. Itu Berat berat banget. banget. Kok bisa 2 tahun tuh gimana ceritanya sih Kak? Kok Oke. keren banget. Jadi sebenarnya mungkin aku lebih suka hal yang lebih praktek daripada Ah. teori. Which is kan sebenarnya vokasi itu yang cocok untuk modelan kayak aku nih, lebih suka yang praktek daripada teori. Nah, dulu itu join di D3 Bahasa Inggris itu apa namanya? Waktu dan manage waktuku tuh harus sesuai nih planning, karena dulu itu pikiranku adalah aku kerja dapat uang. Jadi kuliah tuh hanya sebagai formalitas ya menurutku Iya, ya, kayak karena batu loncatan. ya kayak batu loncatan, which is aku punya ijazah nih, aku bisa jual nih ke company istilahnya. But at the same time kita akan belajar lagi masuk perusahaan. Jadi istilahnya beda banget dunia kerja sama dunia di bangku perkuliahan. Nah, gimana dulu caranya itu, pokoknya aku cepet lulus, pokoknya harus cepet lulus. Jadi dari awal masuk kuliah itu udah maintain dalam otak adalah aku mau cari uang. Pokoknya aku dapat uang istilahnya. Uang. Jadi apa namanya kuliah tuh apa ya? Pokoknya aku cepat harus nyelesain kuliah nih. Kadang kuliah pun juga ada deadline kan untuk tugas dan sebagainya. Nah, kok bisa nih cuma 2 tahun aja? Yaitu adalah kuncinya adalah kita ngambil mata kuliah secepatnya. Kalau di D3 kan memang kita udah ada time schedule-nya nih, ngambil kuliah apa. Tapi kan kita bisa di semester 4 kalau nggak 5 ya, ketika kita on the job training. Nah, kita bisa nih ngambil startnya lebih duluan daripada si teman-teman kita kayak gitu. Nah, dulu itu aku join start duluan daripada teman-teman. Dan which is aku selesai dulu, teman-temanku masih pada nyari nih tempat-tempat on the job training. Nah, di waktu yang bersamaan ketika aku udah selesai, aku bikin tugas akhirku atau skripsi ya, mungkin teman-teman taunya itu adalah cuma 1 bulan. Dan which is jurusanku bahasa Inggris, 70 halaman tuh bahasa Inggris semua dalam satu bukunya. Tebel banget itu Kak, 70 halaman. 70 halaman. Itu bolak-balik. Enggak, satu halaman aja, itu 70. enggak bolak-balik. Kayak gitu. Jadi apa namanya, niat sih dari awal, niat dan tekad. Karena kalau dari awal nggak ada niat dan tekad kayaknya juga susah buat cepat lancar semuanya kayak gitu sih. Gila keren banget sih, 2 tahun udah lulus gitu. Itu udah langsung kerja apa setelah lulus baru kerja, pas belum lulus udah gimana? Jadi sebenarnya pas kuliah dulu sambil nyambi kerja nih. Karena kan dulu sempat pernah jadi asisten dosen, kemudian juga ngajar di beberapa bimbel-bimbel nih. Jadi bimbingan belajar yang notabene ngajarin anak-anak SD, anak-anak SMP di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, dari situ kan udah kerja dari kuliah. Jadi otomatis ketika aku lulus, aku udah kerja di properti sebelumnya di hotel itu. Jadi sebelum lulus udah kerja? Sebelum lulus aku udah kerja. Jadi udah ada planning ke depannya seperti apa terus? Waduh, Benar. itu keren banget gak sih? Benar. Maksudnya sejak muda tuh udah punya planning ke depannya itu. Benar. Wah, Kayak gitu saya. itu keren banget stuffnya. Terus gini Kak, kalau 2 tahun udah lulus duluan, kan teman-temannya masih kuliah tuh Kak ya. Berarti lulusnya sendirian Kak berarti? Apa kayak gimana Ya, tuh? nah lucunya adalah ketika aku dulu wisuda, Iya. aku nggak punya teman satu jurusan. Jadi aku- benar sendirian. Ya, jadi aku wisuda hanya sendirian dan hanya orang tuaku yang ikut aku wisuda. Jadi aku nggak ada temen satu angkatan atau satu kelas. Jadi benar-benar sendiri, dan ketika aku dipanggil untuk apa namanya? Toga itu ya? Untuk toga itu aku sendirian, dan jurusan bahasa Inggris cuma aku. Pada 2019 atau 18 ya, aku lupa. Itu Gitu. sendirian bener Sendiri, sendirian. jadi aku nggak punya teman. Jadi cuma orang tuaku yang ada di situ. Kayak setelah lulus kan biasanya kan orang-orang kalau sudah lulus nih, udah wisuda nih, biasanya kan foto-foto sama temen-temennya. Iya. Kalau di UB sendiri kan biasanya tuh saklar. Pokoknya harus banget Harus banget kan. foto di lapreknya Nah, UB benar. gitu. Jadi itu aku hanya foto sama keluargaku sama sahabatku SMA aja. Jadi untuk temanku kampus gak ada sama Beneran? sekali. Beneran, bisa dicek nanti. Itu Beneran soalnya gak ada. biasanya kan ini, pernah gak sih Kak dulu pernah dengarkan ada viral soal kok kuliah cuma bawa orang tua? Oke, Nah, ya. pernah dengar nggak sih, Pernah, Kak, itu? pernah dengar. Itu gimana tuh Kak? Menurutku sih nggak masalah ya, karena Iya. menurutku kan aku pun wisuda juga hanya bawa orang tuaku, karena kan menurutku orang yang support
di kita yang dukung secara financial, mentally ya adalah orang tua, dan which is misal orang tua yang datang itu udah cukup dari lebih, karena mereka kan yang istilahnya lebih support dari kita daripada orang lain kayak gitu sih. Jadi kalau aku sih oke aja sih, nggak masalah. Jadi nggak terlalu masalah ya. Nggak terlalu masalah. Kan biasanya sih. ada kan anak itu gengsi banget gitu kayak, aduh aku nggak punya teman, kayak aduh kayaknya nggak ada yang ngasih aku bunga nih, nggak ya, ada ngasih bunganya kado mana, nih. gitu. Itu tergantung orangnya sih sebenarnya. Iya. Lebih cara berpikir aja sih, karena kalian kuliah wisuda itu untuk apa kayak gitu sih. Karena mindsetku dulu adalah aku harus cepet selesai kuliah, udah selesai biar aku dapat kerja dan aku cari uang. Dia Jadi dapat uang uang gitu. karena kan uang nomor satu kayaknya. Iya sih. Benar kayaknya kan. Kayak uang itu ya bisa beli apa aja kecuali kebahagiaan sih. Ya benar itu. Benar. Tapi kan kalau ada uang pasti bahagia. Kan nggak mungkin bahagia, ya nggak sih? Iya sih, agak susah nih ya. Iya sih. Saya ada juga yang bilang, aku udah punya uang lebih tapi aku masih sendirian juga ada gitu. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih Kak, Ya. boleh cerita nggak sih Kak gimana kisahnya Kakak sendiri? Aja salah videonya Kakak sendiri yang kuliah itu katanya pernah dibully tuh. Oke. Nah itu kayak pernah kayak sendirian gitu. Itu gimana sih Kak ceritanya? Jadi sebenarnya itu Waktu kita kuliah nggak bahas sih Kak? tentang sebenarnya itu dari masa kecil. Oh, Jadi sebelum mungkin kecil. cerita tentang video ini dulu kali ya. Nah, Boleh, jadi boleh. video itu di apa sih, aku bikin video itu buat apa sih sebenarnya? Jadi video itu lebih kayak video branding ya, sebenarnya personal branding buat aku sendiri, karena which is sekarang pekerjaanku adalah as a marketing communication, mau nggak mau orang pasti akan mengenal aku nih. Oh iya, benar Kak. Gimana, Ngomong nih ya, aku ingat lagi buat teman-teman ya, kalau mau tahu videonya Kak Glady sendiri bisa dicek di YouTube-nya Kak Glady sendiri. Tuh, kamu promotin Kak. Oke. Nggak ada di link bawah sini Ya, kayaknya. Ada ya, nanti ada. langsung di link Iya, bawah tolong sini. ya editor, tolong ya. Itu. Jadi sebenarnya untuk latar belakang kenapa sih bikin video kayak gitu Iya, adalah kayak apa namanya? Buat apa sih orang bikin video? Toh yang nonton juga nggak banyak. nggak banyak gitu kan pasti gitu Kalau kayak, kan. buat apa aku Nah, bikin ini? kayak- Kayak karena- lebih enakan di Instagram. Bener. Itu gimana gitu Kak? Jadi sebenarnya zaman sekarang kan kayaknya semua itu cepat karena ada teknologi digital, baik itu sosial media, platform dan sebagainya. Dan semua orang berhak dan bisa punya sosial media itu, baik itu dari YouTube, kemudian dari Twitter dan lain sebagainya. Nah, aku pingin bikin suatu video tentang personal branding aku diriku sendiri, di mana pekerjaanku sekarang adalah as a marketing communication. Mau nggak mau orang pasti kenal aku nih. Bener. Nah, sebelum orang kenal aku, pasti mereka harus cek nih, baik itu di social media platform apapun, baik itu di Google ataupun di lainnya. Nah, video itu sebenarnya lebih ke visual CV kayaknya ya. Ya, Jadi aku bisa CV kayak online lah. ya ibaratnya. CV online di mana, tapi di situ adalah lebih membahas mengenai personal juga nih, mengenai historinya aku gimana, storyku kayak gimana. Jadi video itu kayak nunjukin ke orang ini loh, Glady itu kayak gini, kayak gitu. Jadi lebih apa ya, cerita Glady itu kayak gini gitu. Jadi orang nggak cuma lihat aja di sosial media, tapi secara visualnya itu mereka bisa lihat kayak gitu. Kayak background story-nya Kak Glady sendiri kayak Nah, gimana dan juga gitu. aku pun juga punya sosial media, nggak mikir harus banyak yang nge-like, harus banyak yang lihat, harus banyak yang komen, enggak sama sekali. Karena menurutku yang lebih penting adalah kita udah show up nih di sosial media. Orang mau berapapun nge-like, cuma sedikit, I don't care kayak gitu. At least kan kita punya branding yang itu bisa disimpan sampai kapanpun kan. Jejak digital kan nggak ada ini sih. Iya, benar-benar. Lebih kayak gitu sih. Jadi lebih nge-branding diri aja sih sebenarnya. Oke, bentar ya, ini Gitu. kita nyimpang bentar dari pertanyaan pembulian Oke. bentar ya. Aku mau tanya dulu nih. Apa sih pentingnya Kak untuk kita membranding diri kita sendiri? Kayak orang tuh kayak ada kan orang yang kayak bodo amat lah Ya. bodo amat lah dengan aku membranding diri sendiri, kayak orang juga nggak bakal kenal aku Ya, juga. benar. Apa sih Kak pentingnya bakal diri sendiri untuk membranding? Kecuali yang tadi Kakak bilang kayak aku emang aku jadi markom, aku harus orang benar. pasti akan tahu aku kan. Tiap orang punya kisah mereka masing-masing. benar-benar. Seberapa penting sih membranding diri sendiri? Kalau bagiku sih penting banget ya, karena di zaman sekarang ini kan semua itu serba digital nih, which is kita katakanlah di dunia pekerjaan nih, ketika misal kita nggak branding nama kita, sama aja kita masuk kerja nih, kita interview, sama aja kan kita jual diri kita secara skill, secara kemampuan, which is sebelum kita jual diri kita ketika interview, orang bisa tahu nih background kita seperti apa, gimana. Salah satunya adalah dengan kita nunjukin video, ataupun mungkin kalau teman-teman yang suka bikin blog, mereka bisa bikin blog atau bikin portofolio secara ini. karya-karya yang lainnya. Nah benar, jadi banyak hal sih sebenarnya untuk menyalurkan brandingnya masing-masing kayak gitu sih sebenarnya.
Oke, balik ke topiknya tadi ya. Oke, Pembulian balik itu lagi. gimana tuh Kak? Ya, jadi di video itu juga aku sebutin bahwa bully itu sebenarnya terjadi ketika aku masih kecil kayaknya ya. Dari kecil berarti? Iya, masih kecil. Jadi ketika aku di bangku SD kayaknya, di bangku Mhm. SD ketika aku kelas 1 atau kelas 2. Jadi dulu itu adalah aku tuh orangnya nggak aslinya itu adalah antisosial sebenarnya. Oke. Jadi aku akan jelasin satu-satu dulu nih. Nah, aku antisosial tuh sebenarnya aku tuh nggak suka main sosial media aslinya. Jadi Bener gak suka banget. beneran nggak suka banget. Ah. Jadi aku main-main sosial media itu karena pekerjaan. Jadi kayak ada ke-impact aja karena as a marketing aku harus lebih aktif nih. Nah, mau nggak mau jadi kayak ketularan nih, akunya juga suka ngeposting, Iya, nge-upload kayak bener-bener. gitu. Padahal aslinya itu adalah aku anaknya antisosial. Aku untuk komunikasi dan gampang bergaul sama orang tuh susah. Jadi kayak lebih pilih-pilih gitu loh kecilnya. Oke. Sifat aslinya tuh kayak gitu, lebih pilih-pilih. Dan yang kedua, aku tuh nggak suka olahraga. Kayak Iya sih. gitu. Aku tidak suka olahraga dan aku tidak bisa olahraga apapun itu. Baik itu sepak bola, baik itu futsal, apapun itu aku nggak bisa. Haha. Nah, ketika di bangku SD, karena kan aku dulu aslinya adalah aku dari Turen nih, dari wilayah ke Malang Selatan nih. Nah, bisa dikatakan kan itu daerah desa nih, daerah pedesaan, dan mereka kan notabene kalau teman-teman di bangku SD mereka lebih suka nih aktivitas yang seperti olahraga sepak bola dan lain sebagainya. Ketika itu suatu kejadian olahraga dan aku tuh nggak bisa sepak bola, nggak bisa olahraga apapun. Nah, dari situ bully itu keluar dari situ. Iya. Karena mindset mereka adalah kalau cowok nggak bisa futsal, ya I call you as a female gitu. Mereka kan panggil kamu kayak perempuan kayak gitu. Nah, di situ yang merasa aku tuh ada di lingkungan yang salah. Jadi aku merasa sedikit insecure ya sebenarnya untuk kelas 1 SD yang dimana notabene Iya, masih berkembang nah lah. masih berkembang dan sensitif kan pastinya Iya, anak-anak pasti kelas sensitif banget kelas itu. 1 SD nih. Nah, itu pun kejadian ketika aku di bangku SD, SMP dan SMA. Sampai pada akhirnya pun berjalannya waktu akhirnya lebih speak up, berani menyuarakan bahwa ya jadi diri sendiri kayak gitu. Jadi diri sendiri dan apa namanya, bullying itu nggak hanya sekedar bullying aja, karena kan bully itu banyak kan ya tipenya. Nah, aku lebih ke verbal bullying nih, karena kita menghina dan mengejek orang tuh udah termasuk bullying. Bullying banget. Kadang kan kita nggak tahu nih, kita ngatain kamu kayaknya gendut ya, kan kita nggak tahu nih apa namanya, orang yang menerima itu merasa Merasa sakit hati apa merasa sakit. enggak. Nah, itu juga salah satu yang istilahnya juga harus kita belajar juga untuk namanya lebih appreciate sesama kita, sesama orang gitu. Jangan orang judge sekedar kamu kayaknya gendut banget sih, kamu kayaknya kurus banget. Itu sama aja kayak kalau aku nyebutnya sama kayak bullying sih, kayak gitu. Jadi mulai dari kelas bangku SD sih sebenarnya untuk bullying itu sendiri. Iya sih, benar-benar. Mm-mm. Terus waktu itu pernah nggak sih Kak kayak waktu ini zaman-zaman perkembangan ya berarti ya, waktu SMP, SMA gitu, merasa kayak nggak insecure dengan diri sendiri gitu, pernah nggak sih kayak? Itu ya pernah, itu merasa kayak gitu ketika sampai di bangku SMP kelas 3. Dimana dulu aku di bangku SMP kelas 3, tetapi baru aku pindah, akhirnya kan aku pindah nih, SMA-nya di Malang akhirnya. Nah, ketika aku udah mulai perpindahan SMA di Malang, dapat lingkungan yang baru itu kayaknya udah berubah rasanya. Jadi lebih apa ya, lebih udah nggak insecure ya. Jadi ternyata di luar sana itu ada loh teman yang lebih appreciate ke kita, walaupun kita tampilan casingnya kayak gini kayak gitu sih. Jadi lebih apa ya, lebih akhirnya secara nggak langsung build kayak confidence aja jadinya kayak gitu. Nah, Kalau waktu kuliah gimana tuh Kak? Pernah nggak ngerasa diasingkan? wah, atau- pernah banget, itu pernah banget. Jadi cerita lucunya itu dulu aku satu kuliah nih, kayaknya aku nggak punya temen deh kayaknya, satu kelas. Serius Kak? Aku nggak punya temen, jadi aku nggak tahu nih. Mungkin bisa dikatain public enemy kali ya, tapi juga aku nggak Nggak merasa public enemy banget gitu. iya, merasa nggak bikin enemy ke orang kayak gitu. Cuma mereka tuh lebih kayak as a fake person gitu loh. Oke, Jadi kayak kayak mereka tuh punya topeng mereka punya masing-masing topeng gitu. dan aku tuh nggak bisa kalau apa namanya, ketika aku berteman sama seseorang mereka tuh harus fake ke aku nggak bisa. Jadi aku lebih suka orang yang pure aja, depan belakang sama kayak gitu. Kalau nggak suka ya udah nggak Nah, suka. Kalau kayak mau gitu. nerima ya udah ayo temenan Kayak gitu. gitu. Nah, jadi lucunya itu ketika bangku kuliah itu yang jadi semangatku jadinya. Wih, teman-teman ini kayaknya lebih apa namanya, lebih nggak open nih ke aku. Nah, gimana caranya aku harus lebih nunjukin nih. Aku lebih big effort aja untuk nunjukin ke mereka kalau aku lebih mampu dari mereka. Pernah nggak sih Kayak Kak gitu dapat sih. cerita lucu gitu waktu kuliah yang
ya yang tadi Kak Galdi bilang sebagai public enemy gitu. Pernah nggak sih dapat cerita lucu di Pernah, situ? pernah. Jadi teman-teman itu pernah mereka pertama kali nih jadi maba nih. Ah, Pertama jadi maba kan seneng banget gak sih seneng waktu banget itu? lah, Ah, udah euforianya jadi iya. maba. Nah mereka tuh punya agenda adalah foto satu angkatan nih, foto satu angkatan. Nah uniknya aku tuh nggak diajak di foto satu angkatan itu. Nah itu bukannya kan biasanya kalau Mahasiswa sendiri kan punya grup sendiri, masa punya Mm-mm. apa sih waktu itu Jadi udah ada WA nggak sih? ada, udah Ya. ada. Jadi itu nggak ada info, jadi nggak ada info tiba-tiba aja. Mereka besoknya foto aja gitu, terus tiba-tiba hasilnya ada nggak ada fotoku di situ. Itu tuh di fotonya tuh nggak ada muka yang tadi Nggak ada nggak mukanya, jadi mereka udah berseragam pakai jas alma mater Ah. nih. Ya udah nggak ada fotoku aja di foto angkatan itu. Itu emang nggak diajak di grup emang Kak Iya, Kak Gladi dikeluarin dari grup enggak, apa? aku ada di grup itu, tapi nggak ada info apapun. Jadi Di PC mungkin berarti. mungkin lebih ke PC kali ya, karena Oh, di PC grup juga gitu. nggak ada ini sih. Oh PC klub gitu ya. PC PC Bener, bener, PC bener. klub kayaknya. Ya. PC klub. Terus gitu kayak kan kita udah kayak ibaratnya kayak udah nggak ditemenin dari waktu awal kuliah, malah kayak ada ini nggak sih pengibaran bendera perperangan. Nah, bener kan Bener ya, kan? secara nggak langsung kan udah kayak ngibarin bendera nih, mereka Ah. ngibarin bendera. Oke deh, nah itu tadi yang aku bilang secara nggak langsung kan aku kayak membalas mereka dengan cara aku nunjukin nih, skillku lebih mampu daripada mereka karena gitu. Karena kan sebenarnya tujuan kuliah adalah kita cepat lulus, kita dapat kerja. Sebenarnya kan itu Iya. tujuan secara globalnya kan. Nggak ada ceritanya orang aku nggak mau lulus, maunya kan dimanapun lulus cepat Iya benar. mereka dapat kerja kayak gitu kan. Nah itu goalnya, jadi lebih ke ngarah mindset sih sebenarnya gimana cara ngubahnya. Oh berarti balesnya itu dengan cara yang lebih cantik, lebih pinter, ya. elegan. Nah Bener, gimana bener. caranya kita nunjukin aja kita lebih smart ya dari Iya, mereka bener. kayak Itu gitu sih. tamparan gak sih? Tamparan banget buat mereka. Harusnya sih, Harusnya sih. harusnya mereka harus peka sih Iya harusnya. harusnya apa sih? Terus waktu sudah tadi ya, itu masa nggak ada ucapin selamat ya Gladi Ada gitu? sih beberapa mereka tapi via ini sih Via WA gitu via chat itu sih. Cuma kayaknya fake aja kali ya, maksudnya Ya, juga biar memperlihatkan memperlihatkan. pertemanan Tapi gitu. juga aku nggak butuh juga sih kayaknya. Oke. Ininya ucapannya mereka kayaknya. Kayak, ayo Gladi kita temenan aja kan, lu paling pinter nih gitu. Dulu kayaknya nggak sampai kayak gitu sih. Cuma ketika di bangku kuliah ada beberapa tugas, mungkin mereka sempat tanya sih. Cuma aku sih welcome aja ketika mereka tanya. Kalau mau temenan selagi- ya yuk temenan, kalau kayak nggak gitu mau temenan sih. ya udah gitu ya. Ya udah jadi biasa aja sih kayak gitu. Ya udah normal-normal Normal nggak aja. sih? Oh ya Kak, kembali lagi ke beberapa pertanyaan ya Kak. Kok bisa sih Kak di usia muda banget Kakak udah jadi manajer gitu? Oke, sebenarnya itu bukan di level manajernya ya, sebenarnya lebih berkecimpungnya dengan beberapa manajer. Istilahnya posisiku adalah sebenarnya marketing communication support. Di mana di company yang aku join itu nggak ada, aku belum punya manajer, which is aku yang handle pekerjaannya manajer kayak gitu. Maksudnya itu masih muda banget gak sih Kak? Waktu Ya, dapat pekerjaan jadi benar. manajer tuh usia berapa Kak? Jadi sebenarnya dulu di properti sebelumnya kan aku masih umur di 22. Itu di posisi eksekutif sekretari di properti sebelumnya. Sekretari GM, General Manager. Ih, gila keren banget gak sih umur tuh? Terus baru move ke sini sebenarnya pekerjaannya hampir sama tapi lebih, karena kan kita sebenarnya menyebutnya itu marketing and brand. Tapi sama si marketing communication, cuma ada embel-embel brandnya ini kerjanya lebih luas sih sebenarnya Oke. kayak gitu. Oh ya Kak, kan dia bilangnya kan sekretaris gitu ya. Ya, Kan ibaratnya sekretaris itu biasanya nih image orang kan sekretaris itu biasanya tuh cewek-cewek nah benar gitu. benar. Kok Kak Gladi mau ngambil sekretaris yang Nah, itu yang istilahnya aku juga pingin Merubah share. mindset orang gitu. Merubah mindset gimana sih? Nggak harus cewek nih pekerjaan sekretari. Cowok pun bisa, karena kan istilahnya kita kerja itu nggak lihat dari gender, tapi bener. kita lihat dari Skillnya. skillnya. Dia mampu nggak sih, kalau dia cowok mampu di ini, kenapa enggak gitu. Sama aja kan sekarang juga banyak nih pekerjaan yang kelihatannya maskulin, tapi juga para wanita juga bisa ngerjain itu kayak gitu sih sebenarnya. Cuma mungkin case-nya aja di sekretari kan image-nya udah cewek nih. Jadi Iya. mau nggak mau kan, oh berarti sekretari cewek. Dan itu lucunya ketika aku kerja itu banyak banget klien yang tamu relasi yang nyebutnya adalah mbak. Menyebutnya dengan mbak. Padahal ada fotoku juga di WhatsApp. Jadi lucunya itu karena image-nya pun juga, oh ini sekretarinya GM nih, otomatis udah cewek kayak gitu. Oke. Itu lucunya sih, tapi Tapi ya berjalan waktu. berjalan waktu sih. Tapi kayaknya sering juga sih sampai sekarang. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih Kak, gimana sih Kak awal mula Kak sendiri akhirnya keterima di salah satu
hotel di Kota Malang waktu itu ya. Ya, Itu gimana sih Kak awal kerjanya? Pasti kan nggak mungkin ujuk-ujuk ternyata jadi ya punya benar. posisi gitu. Bener. Itu gimana sih Kak awalnya Jadi itu? kalau di properti sebelumnya itu lebih karena aku dulu pernah kerja di jaga wahana. Aku pernah. Jadi sebenarnya pekerjaan apapun kayaknya aku pernah ngelakuin deh kayak gitu. Cuma mungkin orang nggak pernah tahu nih Eh, gimana aku dari hmm. bawah dulu. Kan orang nggak pernah tahu gimana kita berjuang, tapi orang tahu Nah, gimana cuma nah kita di bener puncak banget kayak doang. gitu. Aku dulu juga sempat pernah nih on the job training juga di salah satu hotel. Aku jadi doorman. Jadi aku yang bagian bukain pintu doang selama 8 jam itu pernah. Jadi sebenarnya pekerjaan dari apapun tuh udah pernah aku lakuin kayak gitu. Nah, sebenarnya adalah lebih ini sih lebih bersyukur sebenarnya kuncinya. Itu lebih bersyukur dan tekadnya harus kuat sih sebenarnya karena itu tadi benar yang dikatain di luar sana kan usia yang sama kayak aku di 23 tahun belum tentu nih mereka ngerasain apa yang udah aku rasain. Bener-bener. Nah, itu yang aku setiap hari harus bersyukur aja rasanya. Nah, kadang kan juga ketika kita bekerja nih kita pasti ada kayak under pressure dan Iya sebagainya. bener-bener. Nah, maintenance-nya adalah ya dengan cara itu ngerimain lagi. Iya ya sih kayaknya di luar sana banyak yang seusia aku mereka belum ngerasain dapet, apa yang aku rasain sih itu sih. Jadi setiap hari harus bersyukur rasanya. Kayak gitu. Pernah nggak sih Kak menghadapi pressure? Pasti pernah lah ya, Ya, pressure di dunia benar. kerja itu pasti pernah banget. Itu gimana Kak? Pressure yang paling besar banget yang pernah kagak dialamin gitu sampai aduh aku mau berhenti dulu, aku mau berhenti. Itu pernah di ya properti yang aku kerja sekarang. Jadi itu pernah salah satu aku join itu adalah 1 November di mana itu aku dihadapkan dengan event besar yaitu New Year. Nah, di Ha. mana itu aku masuk si orang lamanya itu keluar. Jadi aku masuk itu aku nggak punya tim istilahnya. Hmm. Nah, di situ tuh aku cuma punya waktu 1 bulan itu untuk prepare untuk New Year. Berarti kayak kosongan, kayak kosongan banget berarti waktu itu. Kosongan. Jadi aku masuk otomatis udah kosong nggak ada siapapun dan belum prepare apapun. Itu pernah sempat sih titik pressure sampai ngerasain kayak aduh kayaknya aku udah selesai ada 1 bulan aja. Tapi kayaknya lama kelamaan apa ya belajar juga ya seiringnya waktu dan proses. Jadi tetap bertahan sih pada akhirnya. Berarti kayak itu cobaan buat awal kita nggak sih? Kayak tes gitu ya testing awal Testing gitu ya awal pastinya. kayak kan orang kayak misalnya anak-anak nih kalau misalnya mau masuk kuliah kan ada SBMPTN, Nah SNMPTN benar. kayak gitu nggak sih? Kayak gitu benar. Pernah nggak sih Kak kayak ngadapi klien nih yang rese banget kayak Pernah. keras kepala banget Pernah. gitu. Tapi kalau pernah sih keras kepala pernah. Tapi lucunya tuh macem-macem ya karakternya. Iya. Karakternya klien ada yang memang keras kepala, mereka ada yang suka genit itu banyak tipenya sih sebenarnya. Nah itu pernah sih kejadian. Tapi itu udah lama banget sih udah lama. Itu kejadian di salah satu pas aku kerja juga. Jadi itu ada pernah salah satu tamu nih. Mereka itu kayak genit gitu loh, kayak genit ke si akunya. Padahal itu sama-sama cowoknya juga sama si orang ini. Jadi apa ya lucunya adalah banyak kalau kerja di dunia yang istilahnya industri apa namanya ketemu banyak klien, otomatis tuh kayak banyak gitu kita ketemu apa namanya karakternya masing-masing orang. Dan itu unik sih, maksudnya lebih apa ya, lebih menantang juga sih Terus sebenarnya. bagaimana Kak untuk ngadapi orang-orang kayak gitu yang ya keras kepala lah, kadang pasti ada yang rese juga kan. Pasti. Itu gimana tuh Kak ngadapi klien-klien kayak gitu itu? Jadi lebih ini aja sih apa namanya lebih kita tetap ya karena kan kita sebagai apa namanya berhubungan sama klien kita juga tetap jaga attitude, jaga image. Jadi lebih wise aja sih sebenarnya, lebih bijaksana ngambil cara kita nyampein ke si klien kayak gitu sih sebenarnya. Oke, wah keren banget gak sih? Pengalamannya banyak banget nih. Pernah gak sih Kak kayak posisi terendah? Tadi kan pressure nih Kak. Pressure. Kalau pressure kan tekanan aja. Tapi bener-bener posisi kayak aku mau menyerah. Kayak Nah, itu gayanya kerja tapi di kehidupan juga boleh sih cerita-cerita nah itu itu. lebih ke bullying sih sebenarnya. Yang tadi tuh ya. Nah, lebih ke bullying. Jadi sebenarnya malah mungkin secara nggak langsung dari kecil udah ada mental si bully ini, otomatis kerja itu kayak udah ada mental lebih kuat aja sih sebenarnya. Jadi tuh lucunya adalah ketika apa namanya ketika bullying di masa SD itu pernah ngerasain aku nggak mau sekolah. Aku pernah karena aku dibully sama teman-temanku. Cuma dulu orang tua yang selalu remind apa namanya ya udah tetap sekolah aja gitu. Cara membalas mereka adalah tunjukin kamu bisa lebih sukses dari mereka. Itu yang kata-katanya orang tuaku yang aku simpan sampai sekarang. Jadi balas dendam cara terbaik adalah
dengan prestasi. Dengan prestasi Itu di garis bawah ya. di garis bawah. Kalau di garis bawah ya. Gitu. Jadi Bully itu sebenarnya emang membuat kita sakit, tapi di sisi lain itu membuat kita untuk jadi kayak kuat. dipecut gitu ya maksud Iya, kita biar bener. lebih Strong, strong, kayak gitu sih sebenarnya. menghadapi dunia nanti kedepannya tuh bisa lebih siap gitu. Bener sih. Wah, bener keren banget. banget. Oh ya Kak, kan kalau ngomong masalah PR itu kan juga ngomongin kayak masalah gimana suatu perusahaan juga untuk bisa berkembang. Iya nggak sih bener, Kak? Bener. Ya ini ngomong-ngomong nih Kak, kan masih ada pandemi Ya, COVID ini. bener. Itu gimana sih Kak, inovasi apa sih yang dihadapi waktu itu, atau inovasi apa yang dimunculin Oke. waktu Kak Gedi sendiri waktu di salah satu perusahaan ya Kak Gedi sendiri gimana? Jadi karena kan memang sebenarnya kan mau nggak mau dengan situasi kayak gini kita harus tetap jalan nih. Kita Iya, nggak bener. bisa berhenti atau stuck di tempat Iya istilahnya. benar-benar. Nah, istilahnya kan yang bisa kita lakuin adalah dengan sosial media platform nih. Apapun semuanya berhubungan dengan online. Mulai dari meeting, apapun kita dibatasi kan istilahnya bertemu dengan banyak orang. Nah, yang udah inovasi yang aku udah lakuin adalah lebih membuat social media campaign nih. Jadi properti yang aku kerja sekarang ini, kita guide influencer, mereka yang khusus di bidangnya, mereka bisa share tentang tips dan triknya mereka selama pandemi ini kayak gitu sih. Jadi kita lebih nge-brandingnya adalah social media campaign yang kita lakuin kayak gitu. Oke. Pandemi kan pasti menghambat banget ya Kak ya. Mm-mm. Terus solusinya menghambat kinerja baik itu Kak Gedi sendiri, baik itu perusahaan sendiri, inovasi apa lagi Kak kecuali yang social campaign lagi yang udah Kakak ciptain sendiri lah, atau Kakak ciptain bersama tim kalau di sini tuh apa aja tuh Kak? Apakah hanya social media campaign atau ada hal-hal yang lain yang Kakak Oke, ciptain? jadi yang penting adalah maintain juga relation yang penting karena kan as a marketing kita juga harus ini nih big relation sama media karena which is kan kita juga butuh banget nih promo besar-besaran. Jadi istilahnya adalah kita kerjasama dan juga big maintain sama teman-teman media. Dimana kan mereka pasti otomatis akan bantu nih kalau kita maintain relationnya bagus, mereka akan bantu untuk kasih bantu promo kita dan lain sebagainya. Kayak gitu sih sebenarnya yang paling utama. Oh ya, kan pandemi ini sebenarnya tuh ada positifnya dan negatifnya nggak sih Kak? Kalau misalnya ada orang yang ngambil positifnya bisa makin produktif gitu. Kalau Kak Gedi sendiri mengambil hikmah dari Hikmahnya, oke. pandemi ini tuh kayak gimana Kak? Hikmahnya adalah mungkin lebih banyak waktu untuk sama keluarga. Itu yang penting. Jadi karena kan kalau sebelum pandemi kayaknya ketemu sama keluarga kan kayaknya bisa dihitung nih 1 bulan berapa kali. Tapi mungkin ketika pandemi ini hikmahnya adalah lebih sering ketemu keluarga nih. At least kita ketemu sama keluarga, kerjaan juga masih bisa jalan karena kita kan meeting semuanya online kayak gitu sih. Jadi lebih bisa waktunya lebih family time-nya itu lebih gede sebenarnya dari sebelumnya. Itu sih yang utama. Kayak gitu. Oke. Oh ya Kak, ini ngomong-ngomong pertanyaan terakhir sih. Oke. Punya nggak sih Kak kata-kata buat teman-teman yang mendengarkan, teman-teman yang melihat di YouTube apa di Spotify sendiri, ya lagi jomblo nih Kak, kasihan kan malam minggu kan Kak ya. Oke. Malam minggu nggak ngapa-ngapain tapi mendengarkan kita. Punya nggak sih kata-kata atau quotes seorang Gedi sendiri gitu? Mungkin aku yang selalu sounding adalah jadi tagline sendiri kali ya. Iya, Itu nggak apa-apa. selalu bilang I am me, my own version of me. Jadi maksudnya adalah saya adalah saya. Jadi saya menjadi lebih baik ya versi sesuai saya. Jadi itu juga mungkin bisa menginspirasi bahwa ya udah jadi diri sendiri aja tanpa perlu jadi orang lain dan jadi berusaha lebih baik sesuai dengan versi kalian sendiri. Wah, Gitu. keren banget. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih, ini bener-bener terakhir sih Kak. Ya, Makna sebuah inspirasi sendiri buat Kak Gedi itu apa sih? makna inspirasi. Iya, waduh, susah gak sih pertanyaannya? Susah kayaknya makna inspirasi. Ya. Sebenarnya makna inspirasi adalah banyak hal ya sebenarnya Iya, kalau benar. aku ditanya tentang inspirasi karena menurutku aku kalau ditanya banyak banget nih inspirator yang menurutku yang sangat menginspirasi karena bagiku inspirasi itu sangat penting di dalam suatu kehidupannya karena which is kita juga makhluk sosial, kita nggak bisa lepas dari namanya terinspirasi dari seseorang lain dan kita kan nggak bisa nih hidup sendiri tanpa inspirasi orang lain, which is inspirasi itu udah bagian dari bagian hidup kita sih sebenarnya. Jadi penting banget buat teman-teman karena harus punya sosok inspirator yang buat patokan kalian kayak gitu. Keren banget. Wah, itu aja kali teman-teman ya obrolan malam hari ini sama Kak Gedi. Ya. Itu terima kasih ya Kak Gedi. Thank you. Terima kasih. Thank you. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan inspirasi Talk pada malam hari ini. Tetap stay tune di
episode-episode selanjutnya. Saya Aldis dan tamu kita spesial hari ini Glady Webiansyah. tetap di Inspiral Talk, obrolan inspirasi untuk kita semua. Dadah.